Bismillah, di tahun ini kalau mau nyari smartphone yang secara spek worth the money, jadi speknya tinggi, harganya terjangkau, memang harus cari dari brand yang fokus jualan online, kayak iQOO, kalau nggak Poco ya, walaupun keduanya juga kadang koreksi harga jadi naik lagi. Tapi ini mungkin jadi salah satu yang paling menarik di level harga 3-4 juta ya. Yang varian terbawah ini 3999. Kalau dengan diskon bisa di sekitar 3,5 sampai 3,6. iQOO Z11X yang RAM 6 GB, storage 128 GB ya. Ada dua warna, yang ini warna silver yang mau saya unbox. Dan tadi dapat apa sih ini? Dapat greeting, your quest begins now. Selamat datang di dunia iQOO. Oke lah, kita langsung cek isi di dalam paket penjualannya ya. Wow, langsung smartphone-nya, tidak ada partisi apa-apa dulu. Ini yang warna silvernya, kita kesampingkan dulu, ada stiker IMEI. Kemudian juga, di dalamnya baru nih dapat softcase bening seperti ini. Ada bolong di tombol power, karena memang ini panelnya IPS, jadi tidak ada fingerprint scanner di dalam layar. Kemudian ini informasi penting, dan kartu garansi. Kok penting sih? Yes, ini form garansinya, daftar service centernya juga ada, tapi Bandung nggak tahu kenapa nggak dimasukin ya. Padahal ada beberapa titik kalau di Bandung. Kemudian panduan ringkas I2507 modelnya. Ada infrared blaster di situ ya, di bagian kamera yang bawah di belakang. Kameranya sendiri 50 megapiksel, Sony IMX852 di belakang. Kemudian yang kedua 2 megapiksel saja, kamera depannya sudah 32 megapiksel. Baterainya 7200 mAh, dapat kabel data atau kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna putih semua. Flash charge-nya atau kepala chargernya dapat yang 44 watt maksimal ya. Type A masih, dan terakhir ada SIM ejectornya seperti ini bentuknya. Yuk kita langsung ke smartphone-nya. Masih bisa didorong tanpa merobek plastik depan ya. Sudah terpasang anti gores bawaan, semacam mika plastik atau mungkin hydrogel. Lebih kayak hydrogel sih kalau ngerasain kesatnya seperti ini. Ini sudah pakai punch-hole, cuma nanti disimak nih bagian bezel bawahnya kayaknya lebih tebal. Tapi jadi standar handphone 3 jutaan zaman now ya. Di tahun ini memang rada harus dioprak-oprek, dikurangin layarnya kadang biar spek lainnya tetap bagus, termasuk varian storage-nya balik lagi ke yang mulai dari RAM 6 GB dengan storage 128 GB. Ini yang paling tinggi kalau nggak salah 8256 atau bahkan ada yang lebih dari itu. Silahkan cek aja produk YouTube Shopping yang saya munculkan atau link di deskripsi untuk list lengkap daftar harga dan variannya. Kalau di sisi belakang ini dia kamera 50 megapikselsnya, yang ini 2 megapiksel dan infrared blaster. Ada ini mungkin semacam notif LED gitu ya. Kan ini flash LED buat foto. Finishingnya matte, tidak gampang kotor, bagus, tapi memang tidak terlalu flat ya. Kamu bisa lihat di pinggirannya masih ada sedikit curve di back covernya, jadi nggak flat-flat banget. Baterainya 7200 mAh, kalau mau yang besar banget, iQOO Z11 doang ya, nggak pakai X ya, itu tembus 9000 mAh loh baterainya. Mungkin yang terbesar di Indonesia saat ini untuk smartphone resmi. Di sisi kiri ada SIM tray, kita langsung buka. Mengingat storage-nya 128, mudah-mudahan sih ada micro SD slot ya. Dan tidak ada ternyata. Hanya ada 2 slot nano SIM card saja. Jadi kalau butuh storage besar harus ambil varian storage 256 ya. 128 mungkin buat beberapa teman-teman nggak cukup. Di atas ada mikrofon kedua, mudah-mudahan membantu noise cancelling pas perekaman audio, pas rekam video. Di sini ada mikrofon utamanya, port Type-C dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Tidak ada jack audio 3,5 mm berarti ya, dan seperti ini penampakan bezel layar IPS-nya. Tidak bisa protes. A few moments later. Betul, tidak bisa protes karena spek lainnya sih udah lumayan banget ya. Dia prosesornya pakai Dimensity 7400 Turbo kalau nggak salah variannya ya. Di level harga segini udah lumayan banget untuk tahun ini ya. Dimana mungkin pesaing terdekatnya dari grup Transsion ada Tecnopova 8 yang pakai Dimensity 7100. Yes, itu 6 nanometer ternyata ya. Jadi di video reviewnya saya bilang 4 nanometer, ternyata salah. Dari aplikasi saja itu 4 nanometer. Tapi kalau dari website resmi MediaTek sendiri yang 7100 itu masih 6 nanometer meskipun level performanya udah bisa ngejar seri 7 yang lain ya. Atau satu lagi dari Transsion yang sama pakai prosesor itu di harga 3,5-an dengan diskon ada Infinix Note Edge. Lebih kecil baterainya, layarnya curve tapi tipis.
Kemudian itu udah 8256 di harga segitu ya untuk saat ini. Jadi udah turun harganya dibandingkan awal tahun. Kemudian kita akan cek about phone-nya. Seingat saya ini pakai UFS 3.1 LPDDR4X, tapi saya akan munculkan spek lengkapnya biar tidak salah ya. Saya search dulu deh tipe RAM atau memori yang digunakan apa. Kemudian di about phone ini kita bisa lihat iQOO Z11X 5G ini sudah pakai Origin OS 6. Yes, Dimensity 7400 Turbo octa-core dengan clock speed maksimal 2,6 GHz. Yang ini 6128 ya yang saya beli. Dan sudah menyala, dynamic RAM-nya 6 GB. Itu adalah virtual RAM, ngambil dari storage ya. Kemudian baterainya 7200 mAh, yang ini dengan Android 16. Yes, bentar, itu 1 April 2016 adalah security update-nya. Android-nya Android 16 ada di sini ya, Android 16 tentu saja. Oke, sudah keluar Easter egg-nya. Kemudian untuk layar ini 120 Hz. Dan sudah ada Smart Adaptation, jadi nggak selalu mentok di 120, tergantung si aplikasinya mendukung atau tidak, biar lebih hemat baterai juga ya. Untuk kameranya ini Sony IMX852, kalau Tecno-Provide kan Sony LYT600 alias rebrand dari 882 ya. Kita lihat mode kameranya, karena kemarin iQOO Z11 yang 5 jutaan ke atas itu kameranya bagus loh pas saya pakai hunting foto di sebuah cafe, dan juga sebelahnya ada florist ya. Saya ngecek di florist itu moto bunga kok bagus di sana. Oke, ini dia warna yang muncul di layarnya, birunya agak kusam ya dibandingkan warna asli dari dashmat saya. Ada in sensor zoom 2 kali karena dia pakai sensor 50 megapiksel, ada mode night, portrait. Pilihannya ada non, natural, dan classic. Jadi buat yang suka pakai beautification masih bisa. Lalu di video dia bisa rekam sampai 4K 30 fps, kalau Full HD 30 fps juga. Kalau dimatikan, stabilization-nya tetap ya, frame rate-nya tidak bisa pilih. Default quality-nya bener, nggak ada 60 fps ya di kamera belakang, dengan satu lensa saja. Ini ada stabilization, mode stabilization bisa dinyalakan. Kemudian kalau kamera depan sama, tidak bisa 60 fps, tapi sama-sama bisa 4K dan steady face-nya di Full HD 30 fps, cropping pasti ya, ini penuh banget muka saya. Lalu ada mode Ultra HD dokumen, dan kalau more ini ada mode high res-nya 50 megapiksel, panorama, slow motion, time lapse, supermoon, pro, food, underwater photography, dan dual view. Pro-nya ini tidak bisa buat video ya, yang ini bisa buat foto, bisa buat raw juga. Dengan ISO dari 50 sampai dengan 3200, shutter speed-nya dari 1/12000 sampai dengan 32 detik, lumayan lega-lega ya, rentang ISO dan shutter speed-nya. Oke, gitu aja dulu kali ya unboxing-nya. Saya mau coba-coba dulu dalam keseharian pakai ini. Ini kelebihannya di baterai 7200 mAh dengan prosesor yang lumayan kenceng. Indis ekonomi Dimensity 7400 Turbo di harga 3 jutaan, mulai 3,5 juta ini kalau dengan diskon. Silahkan cek aja. Kemarin di diskon Merdeka atau diskon, ya ini saya beli di diskon Merdeka bisa 3,5 juta ya. Jadi jangan lupa cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan dan link di deskripsi, utamanya di tanggal-tanggal kembar, tanggal gajian, tanggal 25, atau kalau ada event-event tertentu ya, karena brand juga pasti harus memenuhi target penjualan ya. Jadi silahkan dicek. Ini bukan pakai panel AMOLED, jadi fingerprint scannernya masih di pinggir layar. Kita tes sedikit. Cepet sih. Performa mah kayaknya bisa dipastikan aman ya. Dimensity 7400 sudah 4 nanometer. Kemudian layarnya IPS, bezelnya di bawah sedikit lebih tebal. Nggak sedikit sih, banyak, tapi ya lumayan lah ya. Indis ekonomi mah. Apa yang didapatkan, mungkin ini yang baru keluar dan speknya paling menggoda untuk saat ini. Kalau dibandingkan dengan yang spek tahun lalu, smartphone tahun lalu yang mungkin harganya masih bertahan sih mungkin kalah. Tapi ya silakan compile aja deh datanya. Smartphone 3 jutaan apa saja yang sekarang menarik buat dipinang. Saya mau coba pakai dulu. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxingnya, aman ya barangnya. Saya beli dari official store-nya di 3,5 jutaan yang 6128 varian terbawah ya. Oke, gitu aja dulu. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.